In criminalibus probationis beden esse luce clariores. Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Azas itu wajib dipedomani oleh penyidik ketika melakukan proses penyidikan tindak pidana. Pada VT kemarin kita sudah membahas terkait dengan tahapan-tahapan penyelidikan tindak pidana. Saat ini kita akan membahas terkait dengan tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana. Tentunya tindak pidana di sini yang kita maksudlah tindak pidana umum ya. Karena tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terdapat sedikit perbedaan sesuai dengan azas lex speciali derogat legi generali. Ketentuan yang khusus dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum. Jadi berbeda ya antara penyelidikan dan penyidikan pidana umum dengan pidana khusus. Apa saja tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana umum sesuai dengan pembahasan kita kali ini? Mari kita simak ulasannya. Sebelum kita membahas terkait dengan tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna atau arti daripada penyidikan itu sendiri. Kita bisa melihat ketentuannya pada ketentuan pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya. Jadi kalau kemarin dari proses penyelidikan itu artinya adalah untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kemudian sekarang dilanjutkan ke penyidikan adalah untuk mencari dan memperoleh bukti ya untuk membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya. Berbicara terkait dengan bukti dalam ketentuan hukum pidana itu kita mengenal dua kriteria bukti ya, yaitu yang pertama adalah barang bukti dan yang kedua adalah alat bukti. Barang bukti itu kita bisa lihat ketentuannya pada pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ada 5 ya barang bukti jenisnya, yaitu yang pertama adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Misalnya seorang pelaku dugaan tindak pidana penipuan hasilnya dibelikan rumah, maka rumah itu adalah menjadi barang bukti karena merupakan hasil dari tindak pidana misalnya. Kemudian yang barang bukti kriterianya yang kedua adalah benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan suatu tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga yaitu benda yang digunakan untuk menghalang-halangi proses penyelidikan tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Misalnya kalau dalam pencurian kendaraan bermotor itu kunci letter T misalnya atau kunci palsu dan sebagainya ya. Dan yang kelima adalah benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Itu kriteria barang bukti sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian kriteria bukti yang kedua adalah alat bukti. Alat bukti dalam parameter pembuktian itu disebut dengan Beweis Mittel ya. Dalam KUHP itu terdapat dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu verklaring van Angetwig, verklaring van Eneskundaik, Skiptelabuzaidan, en Anwezing, dan verklaring van de Verdachte. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka atau keterangan terdakwa. Itu yang harus dicari dan dikumpulkan oleh penyidik. Minimal 2 dari 5 alat bukti tersebut harus diperoleh oleh
penyidik ya, dalam melakukan suatu proses tindak pidana. Jangan lupa terdapat perluasan alat bukti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE ya, yaitu alat bukti elektronik. Misalnya screenshot percakapan WhatsApp, kemudian screenshot Facebook, ataupun mungkin rekaman-rekaman suara dan sebagainya yang merupakan produk atau keluaran dari elektronik. Kemarin kita membahas sampai dengan penyidik menganggap cukup menemukan bahwa peristiwa yang diselidikinya adalah merupakan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, setelah penyidik merasa yakin berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan, maka si penyidik mengajukan gelar perkara untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam gelar perkara tersebut tentunya akan ada dua pilihan yang dapat ditentukan. Yang pertama adalah perkara tersebut cukup bukti untuk naik ke penyidikan, dan yang kedua perkara tersebut tidak cukup bukti ya hasil gelarnya ya, sehingga penyelidikan perkaranya dapat dihentikan atau SP2 lead ya. Kita sekarang melangkah kepada apabila perkaranya dianggap cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Setelah gelar perkara dibuatlah kemudian administrasinya seperti daftar hadir gelar, kemudian berita acara hasil gelar perkara ditandatangani oleh semua peserta gelar dan sebagainya, yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan gelar cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Setelah itu kemudian penyidik berdasarkan laporan polisi dan hasil gelar perkara kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas penyidikan. Jangan lupa setelah proses penerbitan SP sidik dan SP tugas sidik itu berdasarkan putusan MK nomor 21 PUU 12 Romawi tahun 2014, itu maksimal 7 hari ya, maksimal 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan, maka penyidik wajib memberitahukan atau wajib membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ditujukan kepada jaksa penuntut umum, tembusannya kepada pelapor dan terlapor. Setelah itu barulah kemudian penyidik melakukan langkah-langkah penyidikan. Misalnya yang pertama adalah melakukan panggilan-panggilan. Kalau dalam penyelidikan itu surat undangan, klarifikasi. Kalau dalam penyidikan itu adalah surat panggilan yang tentunya mempunyai konsekuensi hukumnya. Bagi saksi yang dipanggil 2 kali tidak datang tanpa alasan yang patut dan wajar, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa dan menghadapkan saksi. Itu bahasa halusnya kalau penangkapan ya, karena kalau penangkapan itu kan untuk tersangka ya. Jadi ketika kita mendapat surat panggilan dari penyidik, mohon kiranya agar kita datang memenuhi panggilan guna memberikan keterangan terkait dengan benar atau tidak dalil-dalil yang disebutkan atau yang dilaporkan oleh si pelapor. Format berita acaranya pun berbeda. Kalau kemarin, kalau pada saat proses penyelidikan adalah berita acara permintaan keterangan atau berita acara klarifikasi atau berita acara interview, itu belum ada status ya, baik saksi maupun tersangka. Nah, ketika kita mulai proses penyidikan, maka orang yang dipanggil dan dimintai keterangan itu sudah mempunyai status sebagai saksi dulu. Baik saksi-saksi maupun terlapor itu tetap dimintai keterangan dahulu sebagai saksi ya, sebagaimana disyaratkan di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014 tersebut. Karena meskipun dia sudah cukup bukti sebagai calon tersangka, tetap harus diperiksa dulu sebagai saksi atau sebagai calon tersangka ya. Kemudian jangan lupa terkait dengan barang bukti ya yang sekiranya ada hubungannya dengan perkara tersebut tadi dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP, itu penyidik harus melakukan penyitaan. Penyitaan sendiri terdapat dalam ketentuan pasal 38 ya, 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu harus izin pengadilan.
Biasanya yang izin pengadilan terlebih dahulu adalah